Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah dia tulus sama kamu. Orang yang saat ini mungkin ngejalani hubungan atau mungkin yang saat ini tuh sedang PDKT sama kamu. Tapi sikap dia tuh kayak membuat kamu tuh kurang yakin bahwa dia tuh tulus atau tidak ke kamu. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jika readingan ini di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah dia, orang yang saat ini terkoneksi sama kamu itu tulus ya. Entah dia PDKT kamu atau mungkin saat ini tuh udah menjadi pasangan sama kamu itu. Tapi kamu tuh kayak ngerasa dia tuh kayak sering menyembunyikan sesuatu, banyak kebohongan, atau mungkin kamu ngerasa nggak ada ketulusan dari dia karena kamu ngejalani hubungan tapi kamu yang selalu effort ke dia. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jadi di sini kalau aku lihat sebenarnya dia ini masih belum bisa ya untuk melupakan masa lalunya, atau mungkin bisa dibilang di sini dia tuh masih belum penuh atau total banget move on gitu dari masa lalunya gitu. Di sini juga yang aku lihat dia tuh kayak masih terus membayang-bayang wajah masa lalunya gitu, atau mungkin seperti selalu mengingat gitu nah ya. Karena di sini dia tuh kayak sebetulnya sama kamu tuh bisa jadi dijadikan di sini tuh pelampiasan sama dia gitu ya, ketika dia selesai dengan masa lalunya ini gitu. Nah, jadi kamu tuh sama dia tuh kayak sama kamu tuh dia tuh menjalani hubungan tapi dalam posisi dia yang belum banget move on gitu, nah atau mungkin bangkit dari masa lalunya gitu. Jadi sama kamu tuh nggak ada ketulusan. Jadi kalau kamu ngerasa dia ini tulus sama kamu atau tidak, ya jawabannya tidak. Karena memang yang aku lihat kamu tuh sebagai sosok pelampiasan agar dia tuh bisa lupa sama masa lalunya ini, agar dia tuh bisa move on dari masa lalunya ini gitu. Jadi kalau kamu deket sama seseorang atau kamu ngejalani hubungan sama seseorang tapi dalam posisi kamu tuh ngerasa dia tuh gak tulus sama kamu ngerasa dia yang disembunyikan, banyak kebohongan, ya benar gitu. Karena memang belum setulus itu dia sama kamu ya. Jadi sebenarnya di sini yang aku lihat dia ini kayak masih menyimpan perasaan-perasaan gitu ya. Jadi sehingga yang aku lihat ini tuh hanyalah sebuah kayak lanjutan aja sama kamu. Jadi kayak kamu tuh sebagai loncatan gitu nah ya. Dia ngerasa dia sama masa lalunya tuh masih belum sepenuhnya total gitu. Jadi sama kamu tuh dia nggak cinta, dia nggak sayang, dia nggak tulus, dia bener-bener nggak akan pernah berjuang atau effort sama kamu itu. Jadi kalau kamu ngerasa dia sama kamu tuh kegilaan atau cinta banget, ya aku rasa kamu tuh hanya kayak menutupi perasaan gelisah kamu yang kamu tuh khawatir bahwa dia tuh hanya memanfaatkan kamu. Karena memang di sini dia hanya ingin memanfaatkan atau kamu tuh sebagai pelampiasan ya. Apalagi di sini ketika dia melanjutkan hubungan sama kamu atau ngejalani hubungan sama kamu ya. Di sini dia tuh kayak ngerasa kamu itu bisa nerima dia apa adanya gitu nah. Ya. Di sini juga yang aku lihat ada beberapa sikap, sifat, atau mungkin ya ada beberapa kemiripan dari segi fisik kamu dengan masa lalu dia gitu. Makanya di sini juga aku lihat dia menjalani hubungan sama kamu hanya sebagai pelampiasan, karena ada beberapa faktor yang membuat dia tuh ingin menjalani hubungan sama kamu atau deket sama kamu. Jadi bisa dari sikap kamu, sifat kamu, atau mungkin dari segi fisik yang kamu miliki gitu yang membuat dia tuh tertarik untuk menjalani hubungan sama kamu. Jadi kalau kamu saat ini dibuat bimbang, dibuat gelisah, dibuat bingung, dibuat masih berpikir atau bertanya-tanya, ya aku rasa itu hal yang benar gitu nah. Karena kamu mungkin ada beberapa dari kalian yang kayak
ngerasa terfeeling bahwa dia tuh hanya ingin memanfaatkan kamu. Jadi memanfaatkan seseorang itu bukan dari segi uang atau fisik atau mungkin tubuh ya, tapi dari buat dia untuk bangkit atau move on aja itu bisa gitu. Nah, jadi dia deket sama kamu, ngejalani hubungan sama kamu tuh bisa jadi memanfaatkan kamu agar dia tuh bisa move on dari masa lalunya gitu. Nah, bisa jadi dari itu gitu. Nah, ya. Di sini juga yang aku lihat, ya kamu harus bisa hati-hati aja sama dia, orang yang saat ini mungkin terkoneksi atau deket banget sama kamu ya, atau saat ini sudah ngejalani hubungan sama kamu. Entah dia saat ini PDKT kamu, atau mungkin LDR, kalian kenal dari sosial media, atau mungkin pasangan kamu gitu ya. Kamu ngejalani hubungan udah sama dia, tapi kamu tetap hati-hati, karena di sini yang aku lihat, dia tuh bakal ngecewain kamu. Karena yang aku lihat di sini, dia tuh bener-bener belum tulus ya energi dia ke kamu gitu, belum yang benar-benar 100% tulus banget sama kamu gitu. Karena di sini yang aku lihat dia itu cuma manfaatin kamu aja gitu. Dia juga di sini cuma membawa kayak ada rasa bosan gitu, rasa jenuh, rasa capek, lelahnya. Dan yang aku lihat di sini perasaan dia itu untuk masa lalunya itu cukup besar di sini gitu. Karena kenapa dia belum bisa move on dari masa lalu, karena memang dia masih cinta gitu nah sama masa lalu ini gitu. Nah, makanya perasaan dia sama masa lalunya masih besar gitu. Jadi memang di sini kalau dibilang dia tulus atau tidak ya kelihatannya belum ya. Dan di sini juga dia menjadikan kamu itu cuma sebagai pelampiasan atau pelarian aja gitu. Jadi kalau kamu ngerasa kamu lagi deket sama seseorang tapi sikapnya itu membuat kamu ragu atau membuat kamu tuh nggak yakin, ya nggak apa-apa ya, kita jangan ngejalanin aja. Kita juga butuh effort dari pasangan kita atau mungkin seseorang yang lagi deket gitu. Jangan sampai kita yang selalu effort gitu, kita yang selalu berjuang, kita yang selalu berusaha, sedangkan dia tuh enggak gitu. Nah, no effort gitu, dia nggak ada perjuangan gitu. Jangan pernah melanjutkan hubungan yang seperti itu gitu. Dan misalnya di sini contohnya seperti kamu ngejalanin hubungan sama seseorang ya, tapi kamu tahu tentang masa lalu dia gitu. Nah, ya, jadi kalau kamu ngerasa dia nggak tulus sama kamu ya benar gitu, karena dia masih juga kebayang-bayang tentang dia sama masa lalunya gitu. Dia ngerasa masih banyak kebahagiaan yang dia rasakan ketika dia sama masa lalu gitu. Jadi hadirnya kamu, dia datang ke kamu atau mungkin kalian saling kenal, dia ngerasa cocok, tapi kamu tuh sebagai pelampiasan untuk membuat dia tuh bangkit dari masa lalu ini tadi gitu. Nah, ya kalau misalnya kamu bisa membuat dia bangkit, bisa membuat dia menyembuhkan luka-luka dia, dan dia bisa cinta sama kamu, ya oke ya. Tapi kalau dia niatnya hanya memanfaatkan saja, ya itu yang akan nyakitin kamu. Karena di sini dia niatnya tuh murni hanya ingin memanfaatkan atau melampiaskan gitu. Jadi karena dia belum bisa move on tadi, makanya dia ke kamu gitu. Apalagi kamu ini mau nerima dia kurang atau setara lebihnya dia gitu. Nah gitu. Jadi pikir-pikir jika ingin menjalani hubungan ya, apalagi kamu misal kamu baru kenal atau mungkin kamu udah kenal lama, tapi dia ini kamu tahu tentang kisah dia baru putus atau baru selesai sama masa lalunya gitu. Hati-hati gitu, karena orang kayak gini tuh bisa saja mengecewakan kamu di titik yang benar membuat kamu kecewa gitu. Jadi mengambil keputusan dipikirkan dulu ya. Kalau memang apalagi dia sampai bilang dia ingin serius lah, ingin menikah atau berumah tangga sama kamu, ingin bagi sama kamu, ya aku rasa itu hoax aja ya. Kecuali memang dia membuktikan. Semuanya tuh pakai bukti, bukan janji atau omong doang gitu ya. Siapapun, anak kecil pun bisa berjanji atau ngomong doang ya. Intinya tuh bukti sekarang. Ambil yang terbaik untuk kamu, putuskan ya, jangan terlalu terburu-buru dalam memutuskan sesuatu. Jika masih bisa bertahan, silakan bertahan. Jika memang harus bisa diperjuangkan, silakan berjuang. Tetapi kalau memang tidak bisa lagi, jangan pernah mencoba untuk mempertahankan sesuatu yang toksik ya. Akan terluka dan ujung-ujungnya juga nggak akan bahagia. Ya, ambil yang terbaik untuk kamu. Keputusan ada di tangan kamu. Ya mudah-mudahan kamu bisa bahagia bersama sosok orang yang kamu pilih saat ini ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini ya. Ada 6 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Di sini ada Libra, ada Pisces, ada Sagittarius, ada Taurus, ada Virgo, dan yang terakhir di sini Scorpio. Ya, aku ulangi 6 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Libra,
Pisces, Sagittarius, Taurus, Virgo, dan yang terakhir di sini Scorpio ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.